Saya kantor salah seorang hamba Tuhan, saya sebut aja lah orang sudah terlanjur, Daud Tony. Dia katakan apa? 5 tahun ke depan semua akan kena corona, terpapar. Dia katakan, cuma ada yang mati, ada yang tetap hidup. Saya katakan, saya pribadi tidak akan kena. Anda mau kena? Tidak. Kalau Anda nggak kena, Anda protes sama dia. Karena dia bilang semua kena. Saya bilang tidak. Haleluya. 5 tahun ke depan. Ya, saya kantor baik-baik. Saya berbeda pandangan dengan saudara. Berbeda. Saya yakin betul saya tidak kena corona. Haleluya. Kenapa? Karena corona tidak tahu nama saya. Roh yang kudus tuntun bawa kami dalam jalanmu. Bangkit dan kau menang, merubah segala menjadi nyata. Yesus Kristus Tuhan, Maha Segalanya, penebus dosa.
Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami boleh berkumpul. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar pujian penyembahan kami. Dan pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagimu Yesus. Urapi semua kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi, api kudus tamu membakar seluruh areal aspek hidup kami. Amin. Sehingga hati ini bergelora, bergairah, bersemangat, berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal, akurat, konsisten, terus menerus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Amin. Kristus. Amin. Amin. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Karena kami yakin mundur kami mati, maju bersama Yesus pasti hidup. Hidup di dalam Yesus, dijagai, dipelihara, aman di tangan Tuhan. Amen. Dekat Allah kami tenang. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Amen. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara. Karena Tuhan yang kami sembah Allah yang hidup kekal selamanya. Amen. Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang baginya tidak ada perkara mustahil. Luar biasa Yesus. Kami bukan menyembah Allah yang mati. Kami menyembah Tuhan yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Dialah hakim yang adil. Dialah hakim yang adil. Wa hakaman adlan. Dialah hakim yang adil. Dia akan datang nanti, yang akan menghakimi semua. Siapapun dia yang namanya manusia akan dihakimi oleh Yesus, hakaman adlan. Kami bersyukur Tuhan, hakim yang adil itu akan menghakimi semua orang. Tapi kami yang adalah anak-anaknya dibebaskan dari segala penghakiman. Kami tidak lagi memikul dosa kami, karena Yesus sudah katakan di atas Golgota, sudah selesai. Kami tidak memikul lagi sakit penyakit kami. Yesus berkata sudah selesai. Kami juga tidak akan lagi diikat oleh pergumulan masalah persoalan kami, karena Yesus berkata sudah selesai. Kami pun tidak lagi menyimpan dendam sakit hati, karena Yesus berkata sudah selesai. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, karena Yesus berkata sudah selesai. Semua hal-hal yang jelek, yang buruk sudah diselesaikan Tuhan di atas Golgota. Kutuk dirubahnya menjadi berkat. Kami adalah anak-anak berkat, anak-anak perjanjian yang pasti menerima berkat dari Tuhan Yesus. Karena kami ikut Tuhan bukan mudah-mudahan, kami ikut Dia karena ada kepastian di dalam Yesus. Bukan insya Allah, tapi pasti di dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bukan sekedar punya agama, kami punya Tuhan yang hidup. Kami bukan sekedar belajar kebaikan, kami punya Allah yang datang ke bumi, yang mengambil rupa manusia, yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami hidup untuk Tuhan, hidup karena kebenaran. Luar biasa Tuhan, kami tidak mungkin bisa berbuat baik untuk kami masuk surga, karena kebaikan kami seperti kain kotor. Tetapi karena kebenaran Tuhan, kami dibenarkan sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaannya. Kami bersyukur, kami anak-anak raja. Oh haleluya. Orang akan iri kalau kami katakan kami anak raja, tapi kami tidak peduli, kami tetap anak raja. Karena anak rajanya kami bukan karena label yang orang kasih. Anak raja kami karena Tuhan yang meteraikan kami sebagai anak raja. Oh suka-suka Tuhan, siapa yang Dia mau pilih itu haknya Tuhan. Tuhan punya hak untuk memilih siapa yang Dia mau pilih. Kami bersyukur kami orang pilihannya. Di pandemik seperti ini kami masih bisa memuji menyembah Yesus. Ini bukan hal yang gampang, ini bukan hal yang mudah. Ini karya Rohnya yang dinyatakan di dalam hidup kami. Kami sangat bangga kami punya Yesus, Allah yang hidup, yang maha kuasa, tak berawal tak berakhir. Dialah Alfa dan Omega. Semua yang ada awal, semua yang ada akhir. Hanya Yesuslah Alfa dan Omega. Dialah Tuhan Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Kami bersyukur Tuhan, laki-laki, perempuan kami bisa berkumpul tanpa harus disekat dengan tenda-tenda. Haleluya. Karena tenda itu sudah dirobek oleh Yesus. Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai. Kami sangat bersyukur Tuhan.
Kami sangat bersyukur. Oh, luar biasa. Kami bisa berkumpul wanita pria tanpa harus disekat-sekat. Haleluya, haleluya. Kami tidak berpikir najis kepada si A, si B, si C. Oh, tanpa harus disekat. Hanya orang-orang yang najis otaknya yang harus pakai sekat-sekat. Kami bersyukur Tuhan. Sekat-sekat sudah dirobohkan oleh Yesus. Kami percaya sudah dirobohkan oleh Yesus. Sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada istilah laki-laki perempuan, karena roh kami sama di hadapan Dia. Urapi lidahmu, bibir hambamu, supaya aku bisa menyampaikan sabdamu dengan baik, dengan benar. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Yang meriah. Yang meriah. Kurang lagi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Ada semangat. Haleluya. Mari kita katakan, ucapkan yel-yel kita. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Yesus. Tidak kecut, tidak siut, tidak mundur, tetap maju. Karena maju, hidup bersama Yesus. Bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sudah lama saya tidak pakai catatan karena tempatnya ya. Tapi puji Tuhan, hari ini saya mau mengajar saudara. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kesehatan sangat penting. Itu yang menjadi topik pembicaraan kita. Menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Ya, Anda sehat? Anda bersyukur. Karena kesehatan itu sangat penting. Kenapa ini saya jadikan judul tema khotbah saya? Karena selama ada Delta Plus, itu setiap hari ada aja orang yang saya kenal WA saya. Pastor, sehat kan? Pendeta, sehat kan? Dulu sebelum ada COVID, jarang orang mengucapkan kata-kata seperti tadi. Tapi setelah ada COVID, khususnya ada Delta dan Delta Plus ini, orang mengucapkan itu berulang-ulang kali. Pertama, mungkin mereka cinta saya. Kedua, mereka ingin memastikan apakah saya sehat, supaya kalau saya dipanggil bertemu mereka tidak menular. Karena mereka melihat saya banyak melayani orang-orang COVID, dan juga ibadah kita ini ditonton mereka. Begitu heroik menurut saya, begitu berani ya, kita berkumpul bersama-sama di pandemik ini. Tapi puji Tuhan, selama pandemik sampai sekarang, kita terus ada ibadah, tidak pernah libur, khususnya di hari Minggu, belum lagi di Kamis malam. Namun tidak ada satupun di antara kita yang kena coronavirus. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Yang meriah! Semangat! Orang yang loyo-loyo itu incaran corona. Orang yang letih, letoy, loyo, lesu, sungut-sungut itu incaran corona. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kalau kita jumpa atau kita WA, kita telepon, kita katakan, apakah kalian butuh sehat? Mereka pasti jawab butuh. Karena kesehatan itu sangat penting. Ya, lebih penting lagi karena ada pandemik ini. Itu sebabnya, saudara, kita harus sehat. Kesehatan itu ada dua. Haleluya. Kesehatan itu ada dua. Ini kenapa goyang-goyang? Yang saya takutkan dia
Kejadian seperti dahulu kala. Ya, dia harus begini kali ini. Iya, haleluya. Ya, kesehatan itu ada dua. Aduh, apa ini? Haleluya. Ya, ada dua kesehatan. Ya, pertama itu kesehatan ilahi. Kedua itu kesehatan medis. Ya, kesehatan ilahi tentunya ini yang full dari Tuhan. Ini yang kita sebut namanya mujizat. Kesehatan medis itu adalah ilmu yang dari medis diajarkan kepada orang-orang supaya mereka hidup sehat. Contoh, olahraga, ya, terus tidur teratur, konsumsi vitamin, makanan, minuman yang sehat supaya kita sehat. Tapi 4 hari yang lalu ketika saya ada di lapangan, saya ketemu dengan seseorang dan orang itu katakan kepada saya, "Bapak tahu nggak, yang Bapak tiap hari itu, ya, saya nggak usah sebut namanya. Kenapa? Saya pun lupa namanya. Dia sering lari pagi, larinya luar biasa, saudara. Kalau lari luar biasa. Padahal umurnya sudah 55 tahun ya, tapi lari luar biasa. Terus saya tahu benar dia mengasumsi makanan, minuman, vitamin dan seterusnya. Tapi dia meninggal dunia kena COVID. Ini membuktikan bahwa kita tidak cukup hanya menggunakan ilmu kedokteran untuk kita sehat. Kita butuh Tuhan. Haleluya. Saya ngomong hari ini agak lembut karena memang hati saya lagi lembut. Haleluya. Belakangan ini saya agak takut lihat istri saya. Karena saya lihat doanya luar biasa, saya lihat urapannya luar biasa, sehingga saya takut buat macam-macam. Ngomong-ngomong aja agak-agak takut, mikir-mikir, saudara. Takut kena kutuk. Makanya saudara, kalau kau istri-istri diurapi, suami pun lama-lama takut. Makanya istri-istri harus diurapi. Coba kalau Ibu Manurung diurapi. Oh, Pak Manurung ngeri dia. Iya. Haleluya. Iya, Ibu Dona diurapi. Wah, Pak Peri ngeri. Makanya kemarin Ibu Dona dia bersaksi luar biasa sekarang. Dulu Pak Peri ini orangnya memang wah, jahat lah, maaf cakap ya. Tapi dengan Ibu Dona ini udah diurapi, sekarang katanya baik, lembut, mau siram bunga, mau apa. Dulu boro-boro siram bunga, saudara. Iya, ini kesaksian yang saya sampaikan lagi. Dulu ya, ngurusin istri nggak mau, anak nggak mau, ya asal ada duit pergi gitu aja. Sekarang dia tanya, "Ma, apa yang perlu saya bantu?" Bahkan kalau nggak salah saya dengar dia pernah bantu cuci pakaian. Ini luar biasa. Ini menurut saya inilah yang namanya pria sejati. Haleluya. Jadi ya, kesehatan itu ada dua macam. Yang saya mau bahas hari ini adalah kesehatan ilahi, saudara. Ini kesehatan ilahi. Kenapa? Karena kalau kesehatan medis itu bukan domain saya. Silakan nanti ada orang yang memang sekolah kedokteran itu yang membahasnya. Tapi saya akan membahas kesehatan ilahi, ya, bukan kesehatan medis. Bagaimana caranya atau apa yang kita lakukan untuk menerima kesehatan ilahi? Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita ini memiliki kesehatan ilahi? Karena dokter juga menyarankan semua orang yang dia layani supaya mereka meningkatkan imun di dalam tubuhnya untuk melawan si COVID bejat ini. Saya tidak mau bersahabat dengan COVID. Saya dari dulu musuhan dengan COVID. Makanya COVID itu tidak mau datang ke saya. Karena pertama musuh, yang kedua dia tidak tahu nama saya, yang ketiga dia tidak tahu alamat rumah saya. Makanya saudara, rahasiakan namamu kepada si COVID, rahasiakan alamat rumahmu. Karena kalau dia tahu namamu, dia tahu alamat rumahmu, dia akan bertamu. Jangan izinkan dia bertamu. Haleluya. Jadi berdoa, ya.
Berdoa ini saudara, ini adalah cara yang Tuhan sudah taruh menjadi sebuah sistem kerajaan untuk kita bisa menarik hadiratnya, menarik urapannya, menarik kuasanya. Sehingga apa yang Tuhan punya itu bisa kita punya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa sungguh-sungguh. Karena Elia manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Dia minta hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia minta hujan turun 3,5 tahun. Garis bawahi, Elia manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Jadi dia manusia biasa. Haleluya. Orang berkata dia kan nabi. Alkitab berkata dia manusia biasa, sama seperti kita. Yang membuat Elia berbeda dengan kita mungkin kalau kita nggak sungguh-sungguh berdoa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka kita sama dengan Elia. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Itulah hebatnya Tuhan kita ini. Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia hanya melihat orang itu berkualitas atau tidak. Orang itu bernilai atau tidak secara roh. Dia hanya melihat itu. Sekalipun mungkin secara ekonomi engkau tidak terlalu dipandang oleh masyarakat. Wajahmu pun sederhana. Postur tubuhmu biasa-biasa. Tapi kalau kau hidup di dalam roh, hidup dalam doa, penuh urapan, ini punya perhatian khusus dari kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan akan mengutamakan orang-orang yang diurapi. Oh Pak, kami bisa dapat kalau nggak diurapi. Tunggu giliran. Bisa-bisa sampai mati kok nggak dapat apa-apa. Karena itu kau harus sungguh-sungguh berdoa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ibu Gembala tadi sudah bersaksi. Jam 12 dia sudah berdoa. Bukan 12 siang, jam 12 malam. Dia sudah berdoa. Berjam-jam. Dan habis itu dia masak untuk makan kita bersama setelah pesta anak domba Allah ini. Bayangkan saudara. Kalau bukan kekuatan Tuhan, nggak mungkin dia bisa memimpin pujian. Pasti ngantuk, capek, lelah, letih. Tapi karena ada otoritas kuasa kerajaan Allah, Ibu Gembala sanggup melakukan itu semua. Karena cintanya terhadap Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, pertama itu kita harus terus berdoa. Jangan putus-putus. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara, saya berani buktikan ya secara nyata, dipraktekkan langsung. Kalau ada dokter sekarang yang berani ya untuk menguji ini, saya berani praktekkan. Ada satu orang ya didampingin bersama saya dan sama saya, dan saya berdoa kira-kira mungkin 2 jam. Terus orang ini nggak berdoa, dicek detak jantungnya, aliran darahnya, semua pasti orang yang berdoa yang sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya ngomong gini bukan asal ngomong, ini sudah diteliti oleh seorang dokter dari Amerika. Karena itu saya berani ngomong begitu. Ya, karena itu saudara, berdoa itu bukan hanya meminta sesuatu yang sifatnya uang, yang sifatnya mungkin harta dan seterusnya, bukan. Tapi doa juga akan membuat tubuh kita sehat. Amen. Fisik kita sehat. Amen. Makanya orang-orang berdoa tidak ada yang letih, letoy, loyo, lesu. Kalau ada orang yang letih, letoy, loyo, lesu, pasti kurang doa. Karena itu jangan kurang doa. Tingkatkan jam-jam doamu, maka imunitas ilahi akan kau miliki. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau kau sudah punya imunitas ilahi, mana mungkin si COVID bisa melawan engkau. Karena dengan sabun pun dia kalah. Haleluya. Apalagi kalau kau punya imunitas ilahi, terus kau tambah lagi sabun, wah tambah parah. Haleluya. Kau tambah lagi pakai masker, tambah parah dia. Iya, dari segala sisi dia nggak bisa masuk. Iya, saya bukan
membatalkan ilmu kedokteran. Tapi saya mau kasih tahu bahwa imunitas ilahi ini melebihi kekuatannya daripada imunitas karena makanan dan minuman. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara, ya, apa yang harus kita buat? Tapi tadi kita belum baca ayatnya. Baca ayatnya. Di Yohanes 3, suratan Yohanes 3, suratan Yohanes 3, haleluya, ayat kedua. Yohanes 3, ayat 2. Kita baca sama-sama. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudaraku, Yohanes 3. Maksudnya suratan. Suratan Yohanes 3. Bukan Injil Yohanes, ya. Jadi ada Injil Yohanes, ada suratan Yohanes. Jadi 3 Yohanes ayat 2. Oke? Sudah? Kalau sudah katakan sudah. Mari kita baca. Haleluya. 3, 2, 1. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, garis bawahi aku berdoa. Berarti saudara, kuasa doa yang dimiliki seseorang bisa mendoakan orang lain supaya orang lain menerima kesehatan. Supaya orang lain sehat. Haleluya. Ini ditujukan kepada si Gaius, dan doanya adalah doa para penatua. Kalau kita baca ayat 1, dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Maaf ya, bukan Gaius yang pernah masuk penjara Cipinang. Nah, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Jadi saudara, penatua-penatua itu berdoa buat si Gaius. Haleluya. Luar biasa. Bukan Gaius yang masuk penjara, bukan. Luar biasa. Ini si Gaius yang adalah pelayan Tuhan, didoakan supaya dia sehat. Konteksnya di sini saudara, latar belakangnya memang pada waktu itu banyak orang yang tumbang juga kena penyakit-penyakit. Iya. Makanya didoakan si Gaius supaya sehat, supaya ada perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang menyembah hantu. Supaya ada perbedaan. Justru di masa pandemik inilah kita tunjukkan perbedaan kita. 3 hari yang lalu saya bincang-bincang dengan seorang letkol, ya. Dia ditempatkan oleh Prabowo untuk ngurusin suatu ladang untuk masa depan kita. Itu dari singkong. Jadi nanti itu bisa untuk berbagai macam, ya, termasuk bahan bakar juga. Untuk mungkin 38 tahun ke depan nanti kalau ada problem itu udah dipersiapkan, entah seperti apalah ceritanya. Ya, kita bincang-bincang sama dia. Saudara, dia 2 tahun lekolnya, dia katakan dalam beberapa bulan ini sudah turun kolonelnya. Biasanya menurut aturan itu 4 tahun. Bahkan sekarang sudah 5 tahun dari Akpol, baru bisa. Tapi dia baru 2 tahun, letkolnya naik, langsung mau naik kolonel. Dia katakan, Pak Lubis, dia manggil saya Le, justru di pandemik inilah Le akan dimunculkan Tuhan. Orang akan tahu bahwa ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan dengan orang yang bulus melayani Tuhan. Akan Tuhan tunjukkan. Kalau kita naik pangkat di masa-masa biasa, kalau kita diberkati di masa-masa biasa, itu hal yang biasa. Justru di masa pandemik, orang percaya harus diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya mau saksikan, ini kenyataan. Sebelum pandemik, itu kotak persembahan tidak ada perpuluhan. Selama pandemik, banyak perpuluhan. Ini buktinya. Saya nggak usah sebut satu-satu, ya. Kenapa Bapak ungkapkan ini? Ini fakta. Terus kenapa Bapak ungkapkan? Supaya yang belum beri perpuluhan juga kasih. Supaya kau diberkati. Haleluya.
Nah, orang nanti langsung kepikiran sampai ke rumah nggak bisa tidur, sakit hati. Heran ya, dikasih kebenaran sakit hati supaya dia diberkati. Haleluya, haleluya. Saya pun heran sama istri saya. Loh, sebelum pandemi nggak ada yang ngasih begini. Ini setelah pandemi kok ada, ya. Minggu kemarin kalau nggak salah, bulan yang lalu ada juga 3. Ini juga ada. Ya kalau saya hitung memang kalau dibandingkan dengan gereja-gereja tertentu nggak ada apa-apanya. Tetapi dibandingkan dengan sebelum pandemik, kok bisa nggak ada? Kok sekarang ada? Ada yang gope, ada yang 700, ada yang 300. Bagi saya itu dahsyat. Dahsyatnya bukan jumlah uangnya. Kenapa di pandemik ini mereka baru memberi? Itu yang saya heran melihat Yesus. Heranlah aku melihat Yesus. Haleluya. 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 Disinilah Tuhan akan memunculkan kita. Metanoia, GPS metanoia akan bangkit menjadi pemenang. Dan kita akan memerintah di bumi ini. Dan kemarin saya ketemu dengan seseorang karena ditelepon. Dia minta minyak urapan, kami antar ke sana. Terus dia cerita. Dia sudah cerita kepada banyak orang. Tahu nggak kalian? Gereja yang selama pandemik tidak pernah tutup. Mana ada. Semua temennya bilang mana ada. Ada. Lihat di YouTube-nya. Metanoia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, pertama berdoa. Karena doa ini punya kuasa untuk kita dan untuk orang lain. Kita bisa mendoakan orang lain. Kalau medis, ya, dia harus datang mengantar obat ke yang bersangkutan dan menyuntik yang bersangkutan. Tapi kalau kuasa doa tidak. Orangnya ada di Medan, kita ada di sini. Nah, dia minta doa. Kita bisa transfer obat ilahi, suntik ilahi. Alam roh masuk ke dia. Akhirnya dia sehat. Beberapa orang ya ikut Zoom saya itu langsung, Pak, susah napas. Ayo ikut. Ayo. Wih, udah lepas, Pak, udah lepas. Katanya, haleluya. Kalau bisa itu asisten tolong dipotong-potong yang gitu dibuat gitu loh. Nah, dipotong-potong dibuat cuplikan ya. Beberapa kali begitu terjadi, saudara. Ada yang sudah memang sulit kali bernapas. Orang Sabah kalau nggak salah itu. Yang kemarin itu orang dari Sumatera. Itu juga terjadi begitu. Langsung dia bisa jalan, bisa lompat. Saudara, inilah kuasa doa. Haleluya. Tapi ini jangan kau jadikan bumper, jangan kau jadikan ini jawabanmu kalau kau nggak gereja. Terus kau bilang, oh kan bisa Pak, lewat sana saja transfer kuasa doa, saya di rumah aja. Nggak boleh. Kau harus datang. Haleluya. Amin. Yang kedua, menerima ajaran sehat, saudara. Ya, menerima ajaran sehat dan melakukannya dengan iman. Jadi ajaran ini banyak banget. Ada yang sehat, ada yang buat sakit. Kemarin itu ada saya kantor salah seorang hamba Tuhan. Saya sebut aja lah orang sudah terlanjur, Daud Tony. Dia katakan apa? 5 tahun ke depan semua akan kena corona, terpapar. Dia katakan, cuma ada yang mati, ada yang tetap hidup. Saya katakan, saya pribadi tidak akan kena. Anda mau kena? Tidak. Kalau Anda nggak kena, Anda protes sama dia. Karena dia bilang semua kena. Saya bilang tidak. Haleluya. 5 tahun ke depan. Ya, saya kantor baik-baik. Saya berbeda pandangan dengan saudara. Berbeda. Saya yakin betul saya tidak kena corona. Haleluya. Kenapa? Karena corona tidak tahu nama saya. Itu sebabnya corona nggak mau datang. Corona tidak tahu alamat saya. Makanya orang bingung kalau mau kemari nggak tahu alamat. Tanyalah Ibu JK, mau kemari dia udah lama. Baru-baru ini aja ada nomor telepon. Dulu nggak ada sama sekali. Bingung orang. Kenapa? Saya tahu. Dari dulu saya udah tahu. Corona akan datang. Makanya saya nggak kasih alamat. Saya nggak kasih nomor telepon. Tapi sudah terlanjur corona merajalela. Ya udah kasih tahu nomor aja dah. Jadi dia nggak bisa datang. Dia cuma telepon doang si coronanya. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Orang yang cerdas dia menjawab orang simpel.
Karena beberapa orang telepon saya, mereka mengkritik apa yang saya buat. Doakan orang COVID langsung tumpang tangan, salam tangan, tanpa sarung tangan. Terus ibadah, berkumpul selama pandemik. Banyak orang protes. Iya. Nanti Bapak bisa kena. Bapak bisa kena. Saya sederhana. Dia nggak tahu alamat saya, Bu. Dia nggak tahu rumah saya. Dia nggak tahu nama saya. Buktinya si pendeta besar-besar kena katanya. Oh saya lihat, yo, disebut namanya, ya kan, pendeta A. Oh iya. Tapi iya betul tuh pendeta besar, Bu, badannya kan besar. Ada 180 kayaknya seputar dia. Udah gitu dia suka celana pendek. Nah, corona suka yang begitu. Haleluya. Jadi udah gitu, memang kena dia. Jadi jangan disamain dong dengan saya, betul nggak? Terus katanya pendeta satu lagi, I, ya, huruf pertamanya kena, dan anaknya baru sekarang kena juga. Lah, itulah aku bilang, dia kan gede juga. Ini orang-orang tinggi kayak si Randy ini, hati-hati. Ya, gampang dikenal. Jadi corona itu nggak mau sama orang pendek. Bersyukurlah kau kalau kau pendek hari ini. Lah, ya kan saya hanya saksikan yang saya alami. Saya nggak ngapain saya cerita punya orang. Saya cerita yang punya saya dong. Betul nggak? Ya saya pendek. Ya nggak mau dia. Jadi maksud saya, saudara, kita harus terima ajaran yang sehat. Haleluya. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 13. Baca. 2 Timotius 1 ayat 13. Oke. 2 Timotius 1 ayat 13. Saya pun heran loh, kok bisa goyang-goyang loh, dulu enggak loh. Waduh. Ngeri ini, ngeri. Gimana ya Daniel ya? Haleluya. Mentokin ke bawah. Mentokin ke bawah jelek. Kalau yang satu lagi bisa. Oh gini. Memang lebih aman sih. Ya. Oke, haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Jangan dengar semua. Yang daripadaku ini kau dengar. Haleluya. Kemarin ada orang telepon saya dari Batam. Pak, minyak urapan telah sampai Pak 2 hari yang lalu. Boleh nggak saya minum Pak? Jangan. Nggak ada ayatnya suruh minum, saya bilang. Oleskan. Kalau ada sakit, panggil penatua mengoleskan minyak urapan. Ya, maka yang sakit itu sembuh. Karena iman, bukan karena minyak. Dia mau minum, jangan. Dia orang Buddha. Haleluya. Iya, orang Buddha dia. Wah, jadi minyak urapan kita lagi laris. Doakan saudara jamu urapan juga lah. Minyak urapan lagi laku luar biasa. Iya, dari luar kota sudah beberapa yang minta, di Jakarta juga udah. Nanti saling cerita sama cerita lah mereka. Jadi kita kalau punya kita berkualitas pasti laku. Tapi kalau abal-abal nggak laku. Iya, karena dia bersaksi. Si bapak ini, orang China sini, yang di perumahan apa lupa saya itu ya. Itu saudara, kemarin dia bilang, Pak, minyak urapan sudah habis. Kenapa? Dia minta. Dia kakinya sering tiba-tiba berat kram, asal dikasih minyak urapan enteng. Kan berkualitas. Ya kalau Pak Randy mau tiru itu silakan. Ya silakan, tapi takutnya dioles tambah berat. Itu masalah. Haleluya. Makanya kalau kita membuat satu produk itu harus berkualitas. Sehingga orang yang beli juga aman. Misalnya jamu urapan. Terus dibeli, dia sakit mah tambah parah. Ya nggak akan laku lagi. Tapi kalau dibeli mahnya berkurang, pasti laku. Haleluya. Ya, jadi harus benar-benar kita ini menerima ajaran yang sehat. Haleluya. 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 Banyak orang nggak setuju dengan saya, silakan. Tapi saya berdasarkan firman. Tidak saya ambil dari yang lain-lain. Ya, jadi saudara, kita harus menerima ajaran yang sehat. Yang kedua, ya, haleluya.
Maksudnya tadi yang kedua ajaran yang sehat, tetapi pertamanya tadi itu ya, yang keduanya dari yang poin kedua kita baca 2 Timotius 1 ayat 13. Dan iman pun iman yang sehat. 2 Timotius 1 ayat 13. Bukan, lain. 2 Timotius 1. Oh, Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Selain ajaran yang sehat, iman kita pun harus sehat. Ya. Titus 1 ayat 13. Iman harus sehat. Banyak iman yang nggak sehat. 3, 2, 1. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Haleluya. Jadi iman harus sehat. Haleluya. Ada orang Kristen, dia katakan kepada saya, banyak jalan ke Roma, Pak. Ya, jadi ke surga juga banyak jalan. Ini kan imannya iman abal-abal. Ini imannya nggak sehat. Jalan ke Roma banyak. Haleluya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu, kalau nggak salah dia tinggal di Bintaro ya. Nah, dia telepon saya ngobrol-ngobrol. Kok ibu-ibu terus, Pak? Iya, yang suka sama saya ibu-ibu gimana? Saya sama mereka dengar ngomong lama. Iya, saya dengerin. Kalau si murid datang saya dengerin 2 jam. Kalau pendeta lain dia nggak kuat, kalau saya kuat. Nah, terus Mama Clara aja sampai jam berapa itu? Ada 4 jam. Nah, terus saya kadang-kadang udah gini. Tapi amin, amin. Itu namanya melayani. Haleluya. Jangan kau layani orang dia ngomong kok gini. Ke Herman P. Jangan dong. Haleluya. Jadi yang dilayani jadi nggak semangat. Haleluya. Kita dengar dia apa sebenarnya pergumulannya, baik di dalam rohnya maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa doakan. Haleluya. Karena mereka itu sebenarnya kadang-kadang sudah tahu jalan keluarnya, tapi tidak ada yang mau mendengar ucapannya. Jadi ketika kita dengar, itu sudah jalan keluar bagi dia. Makanya perempuan itu minimal kalau nggak salah 500.000 kata sehari. Betul. Laki-laki ya cukup 5.000. Nah, makanya banyak ibu-ibu akhirnya nggak betah di rumah karena suaminya nggak mau dengar dia ngomong. Akhirnya dia ngomong ke tetangga. Karena harus menghabiskan 500.000 kata tadi. Pak Wandur ingat, kalau suami hitung. Iya, kalau sudah 500.000 kata baru. Udah stop Maya, udah. Loh, itu menurut betul loh. Itu menurut ilmu ini loh, ilmu apa namanya? Kira-kira hitungannya begitu ya. Mungkin salah angka dikit nggak apa-apa, yang penting maksudnya sama. Itu menurut ilmu apa namanya? Psikolog. Haleluya. Kok Bapak tahu? Iya, bodoh-bodoh gini tahu juga lah. Haleluya. Haleluya. Makanya tengok, istri saya dia jarang ngomong sama tetangga. Ngomongnya sama saya terus. Kenapa? Saya dengerin dia terus ngomong. Saya dengerin. Ngomong apa ya? Nggak bakal tidur saya. Tapi kalau saya ngomong, dia tidur. Karena omongan saya itu berbisa. Bisa membuat orang tidur. Ini ibu gembala, kemarin dia nggak lapor saya. Kalau dia lapor saya nggak bisa tidur, cukup saya ngomong aja dia tidur. Kenapa saya nggak lapor saya? Lah ada seorang bapak, ini bapak, untung nggak ibu. Dia kalau nggak bisa tidur telepon saya. Pas saya telepon, ya pak, udah nggak ada lagi. 15 menit udah nggak ada lagi. Besok dia, mohon maaf pak, saya ketiduran. Saya nggak bisa tidur akhirnya. Aduh, itulah melayani. Haleluya. Iya, mempersiapkan khotbah tadi, udah gitu telepon lagi sana, telepon sini, supaya Anda bagaimana ya, bisa kemari gitu. Aduh, itulah melayani. Haleluya. Makanya kalau kita melayani sungguh-sungguh, gaji kita itu nggak bisa terhitung. Karena yang gaji Tuhan. Tuhan nggak mau hitung-hitungan. Hanya perusahaan yang hitung-hitungan. Tuhan nggak mau hitung-hitungan. Karena Tuhan nggak perlu dia hitung-hitung. Orang seberapa banyak pun dia kasih, yang ada pada dia nggak kurang. Ngapain dia hitung? Benar nggak? Kalau si Randy sekarang punya uang dia misalnya 10 juta, dikasih ke saya 1 juta tetap 10 juta, dikasih 2 juta tetap 10 juta. Ngapain dia hitung-hitungan? Dia hitung-hitungan karena kalau dia kasih ke saya kurang. Itu makanya dia hitung-hitungan.
Oh, perpuluhan segini, kalau ku tambahin dikit kurang dong. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya iman yang sehat. Jangan iman abal-abal. Iman itu harus tegas. Makanya yel-yel kita itu tadi tegas. Ya, haleluya. Kalau dari awal ada lagi tuh, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar. Nah, ada lagi. Cuma nanti kepanjangan, ku potong aja dikit. Haleluya. Iya. Karena kalau ku kasih semua nanti Anda melawan. Nah, jadi ku potong supaya ada yang nggak Anda punya, aku punya. Gitu loh. Karena kalau udah satu guru, satu ilmu, itu biasanya ribut. Di mana-mana terjadi seperti itu ya. Haleluya. Kalau udah pendeta sama pendeta itu satu kamar ribut. Beradu firman. Bener. Saya udah berapa kali tuh ikut rapat kerja daerah. Itu di hotel kalau udah 4 orang, aduh udah malas saya. Tapi kalau dukun sama dukun itu nggak ribut. Iya, kalau pendeta gabung ribut. Kalau dukun sama dukun nggak. Makanya saudara, ya itu tadi, satu guru, satu ilmu, jangan saling mengganggu. Oke, haleluya. Jadi di sini dikatakan harus iman yang sehat. Oke, seterusnya. Yang ketiga. Dari poin kedua tadi yang ketiga ya. Haleluya. Enggak, ini udah poin ketiga kalau ini. Ini betul poin ketiga. Iya, ini poin ketiga ya. Di sini saudara, saya tulis di sini pikiran yang sehat dalam menyampaikan kesaksian. Jadi kalau kita, saudaraku yang saya kasih, terus menjaga pikiran kita sehat. Haleluya. Ini nanti saya kasih siapa yang menulis ini nanti dan apa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Coba kita baca dulu Filipi 4 ayat 8. Anda baca. Kuat-kuat ya. Saya nggak ikut bacanya itu, Anda aja coba. Filipi 4 ayat 8. Ini pikiran kita. 3, 2, 1. Woi, jangan jangan sama-sama biskota, jangan saling berlomba. Ayo, pelan-pelan. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Itu aja yang kau pikirin. Jangan pikirin lain-lain. Nggak usah pikirin yang lain-lain. Itu aja. Haleluya. Kalau kau punya pikiran seperti itu, kau nanti bersaksi pasti kesaksiannya sehat. Walaupun mungkin orang pikir dia gila, tapi kesaksian dia sehat. Kita baca coba. Kita baca di dalam, haleluya, di dalam Kisah Rasul 26. Nggak tercatat, untung saya ingat nih. Di sini nggak saya catat aja. Kisah Rasul 26 ayat 25. Ini dia. Oke? Kita baca sama-sama. 3. Tadi Filipi tadi yang penulis juga si Paulus. Ini kesaksian Paulus juga. 3, 2, 1. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Haleluya. Iya, saudara. Jadi waktu itu saudara, dia berhadapan dengan Raja Agripa. Terus dia bicara tentang bagaimana Tuhan panggil dia. Yang dulunya dia adalah Saulus, penganiaya orang Kristen, kok bisa dia jadi radikal kepada Kristus? Dia ceritakan perjumpaan dia waktu dia mau ke Damsik membunuh orang-orang Kristen. Akhirnya datang suara, dengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Anda boleh baca mulai dari awal begitu ceritanya. Haleluya. Terus saudara, dia katakan, kau udah gila ini. Pikiran si Agripa ini saudara, Yesus itu kan sudah mati, kok bisa kau dengar lagi suara, kau udah gila. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Kemarin si Randy singgung, Nabi boleh banyak. Haleluya. Rasul boleh banyak.
Ya, pengajar boleh banyak. Juru mudi, juru tulis, juru kunci, tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, Anda nggak mungkin bisa masuk surga kalau nggak ada juru selamat. Walaupun kau sebut Tuhan Allah, mau berapa banyak pun Tuhan Allahmu, kalau nggak ada juru selamatnya kau nggak bisa. Karena harus ada yang menuntun. Nanti rohmu, ya, ketika meninggalkan tubuhmu, rohmu itu dituntun. Kalau nggak gentayangan dia, dibawa setan. Haleluya. Makanya ada roh gentayangan, nyamar, setan menyamar. Iya. Makanya saudara, kalau ada juru selamat, kita selamat. Haleluya. Pak Ferry senyum dia. Kalau orang-orang yang dulu latar belakangnya bandel, terus di jamaah Tuhan, dia dengar khotbah lebih serius. Tapi kalau dulu orang baik, dia bilang, gue dari dulu udah baik. Padahal kebaikan dia seperti kain kotor, kata Yesaya. Iya, dulu orang baik gue, orang baik. Pak Manung dia cerita sama Ibu Gembala, Bu, saya dulu orang baik, Bu. Nggak pernah saya main cewek sebelum nikah, nggak pernah. Kalau Pak Gembala kan dulu suka. Iya, kalau saya dulu sebelum nikah, iya ada. Nggak pernah katanya. Cuma dosaku hanya satu. Apa? Suka ngentit katanya. Jadi uangnya suka disimpan-simpan ya nggak dikasih semua. Iya kan dulu bawa mobil truk apa gitu kan. Itu pun jahat namanya. Jadi nggak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Nggak ada. Haleluya. Jadi saudara, Paulus selalu menjaga pikiran yang sehat. Sehingga waktu dia bersaksi, kesaksiannya itu penuh otoritas, penuh kuasa. Jaga pikiran, amin. Haleluya. Jangan selalu berpikir negatif sama orang. Sekarang selama COVID ini sudah banyak sekali orang pikiran negatif. Kenapa? Karena memang mereka suka. Dokter ajarkan. Bagaimana hasilnya dokter? Negatif. Wih, puji Tuhan. Bagaimana hasilnya dokter? Negatif. Wih, ya. Pak Manurung kemarin kan, habis dia ke rumah sakit, harus di antigen. Terus dia bilang, saya Pak negatif terus Pak. Itulah. Itu. Jangan saudara banyak negatif. Harus berpikir positif thinking. Iya bener. Pak Manurung kan seminggu berapa kali dia harus di antigen. Makanya saudara kita aman. Kita aman karena ada bumper. Nah, kalau Pak Manurung ini ada yang kena di antara kita duluan kena. Dia sampelnya. Ya, sampelnya. Jadi kalau dia sehat berarti semua sehat. Dia sampel. Karena dia tiap hari kan antigen disotong. Jadi dia lah. Kita nggak usah pala antigen dia aja. Iya kan? Luar biasa. Kita udah punya sampel. Itu semua cara Tuhan. Tuhan udah tahu ada pandemik. Sehingga Pak ini dia punya amang boru Jokowi. Iya, jadi ke rumah sakit dia nggak bayar, benar. Iya, terus udah 2 tahun dia. Kalau cuci darah nggak bayar udah 2 tahun lebih kayaknya, 2 tahunan lah mungkin. 1 tahun lebih, haleluya. Doakan saudara 12 tahun supaya dia jadi lurah di sana. Artinya jangan buru-buru mati, benar nggak? Lah, kemarin saya ke rumah Pak Manurung berapa hari yang lalu ya. Terus Pak katanya, kalau saya mah siap aja katanya. Kapan aja saya siap. Tapi kan ini keluarga saya ini siap atau enggak? Nah, kutanyalah istrinya kan, siapnya ibu kalau Pak Manurung sekarang panggil. Waktu itu kalau nggak salah istri juga ada, siapnya kalian? Mereka kayaknya udah siap tapi pura-pura nggak siap. Jawabnya nggak tulus gitu loh. Mungkin udah lelah, ya itu intermezzo aja ya. Tapi yang jelas keluarga nggak mungkin rela ya. Ya, tapi kita berdoa sama Tuhan Yesus, Pak Manurung sehat terus. Puji Tuhan dia sehat terus nih ya. Luar biasa kalau. Iya. Apalagi kalau disuruh main keyboard, cepet dia. Semangat dia. Ini kalau dia nggak selalu ke rumah sakit tuh cuci darah, mungkin udah keluyuran tak kemana-mana. Jadi sekarang pingin dia tuh ibadah terus, makanya Kamis dibuat ibadah, semangat dia, yo, langsung datang, haleluya. Asal hari Minggu cepat datang. Kenapa? Karena dia pinginnya ibadah terus. Karena dia rindu waktu dia dipanggil Tuhan kalau bisa lagi pas main keyboard.
Wah, haleluya. Lah, itu kita berpikir yang sehat. Amin. Jangan seperti ada pendeta tertentu. Masa lagi pas meninggal dilihat di kamar hotel nggak pakaian, saudara. Aduh, entah kenapa nggak tahu ya. Ibu gembala lah nanti cerita sama dia. Dan orang kampung di sana. Haleluya. Jadi harus punya pikiran yang sehat. Yang keempat, oke? Pola makan yang sehat untuk kita bisa. Orang mulai bingung nih, pola makan yang sehat seperti apa ini? Ini Pak Lubis hebat kali nih, kayak dokter aja gitu ya. Kita baca Daniel 1 ayat 10. Daniel 1. Haleluya. Daniel 1 ayat 10. Ini pola makan yang sehat. Supaya kau sehat. Ya. Sudah? Daniel 1 ayat 10. Kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah ke. Anda tahu ceritanya, ini ceritanya ya, ketika raja menang ya dalam peperangan, dibawalah 4 orang Israel ini oleh Nebukadnezar ini dibawa. Kenapa 4 orang ini dianggap orang pintar, orang cerdas, orang bangsawan? Salah satunya Daniel. Jadi yang 4 orang ini ada khusus tukang masaknya ngasih makan. Jadi itu makanan raja harus sama dengan makanan mereka. Makanan raja itu adalah daging-dagingan. Itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Daniel nggak mau. Daniel bilang, nggak, saya nggak mau makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nggak mau makanan dari raja itu. Terus kasih aja buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi saudara, kalau dipersembahkan ke berhala itu nggak ada sayur-sayur dipersembahkan, itu nggak ada zaman itu. Jadi dia makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus si apanya ini, yang tukang masaknya ini, yang penjaga kesehatan mereka, dia khawatir kalau nanti Daniel ini tubuhnya kurang sehat dibandingkan yang lain. Tapi kita baca ayat 11. Kita baca ayat 11. Haleluya. 3, 2, 1. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Terus, adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Terus didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan pencobaan dengan mereka selama. Terus haleluya. Ini pola sehat makan. Bukan karena makan itu dan ini, makanan yang harus kudus, makanan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pak Peri lihat sehat terus sekarang dia. Iya, karena dia itu kalau dapat duit asli murni. Murni dia. Orang ngantar 50 ya 50. Nggak bisa 50, tambahin dong. Nggak bisa. Haleluya. Iya. Jadi saudara, makanan, pola makan yang sehat itu adalah makanan yang dari Tuhan. Bukan masalah daging, bukan masalah sayur, bukan masalah buah-buahan, tapi rezeki dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Itu yang membuat engkau sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu yang kita makan ini ya, ini akan menjadi darah. Haleluya. Kalau makanan ini yang bukan dari Tuhan, maka bukan jadi darah yang kudus. Tapi kalau dari Tuhan, darahnya sehat. Haleluya. Mengalirnya lancar. Sudah dibuktikan. Penjenang itu heran. Penjenangnya, tukang rawat mereka. Wah, kok kalian lebih sehat? Padahal mereka makannya
Bukan masalah yang dimakan. Bisa saja kita mungkin makan daun singkong sama singkong tiap hari. Tapi kalau daun singkong dan singkong diberkati Tuhan, engkau sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Walaupun kau makan daging sapi impor. Iya, bukan lokal lagi, impor. Iya, tapi kalau nggak rezeki dari Tuhan nggak sehat. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara doa saja. Itu kalau dari Tuhan ada aja jalannya. Haleluya. Tuhan buka jalan nanti. Percayalah, di pandemik ini saudara diberkati. Amin. Banyak doa, banyak doa, banyak doa, banyak doa. Puasa, puasa, yakin. Percaya. Jangan dengerin omongan orang. Oh, ini pandemik, susah, ini sulit. Waduh, bahaya. Kita makan ke depan bagaimana? Wah, jangan. Haleluya. Haleluya. Iya, saya doakan nih. Si Murni nih. Jadi jangan gara-gara pandemik, PPKM, terus gak jualan lagi. Gak jualan buah. Taruh aja situ. Doa terus. Buktikan Tuhanmu dahsyat. Ya gak laku hari ini, buang. Besok buat lagi. 5 hari Tuhan bilang, dahsyat iman anak ini. Langsung itu. Datang orang-orang dari perumahan-perumahan mewah. Setiap hari kau antar ke rumah saya 30, yang 1 20, 10. Jadi tiap hari dia ngantar. Haleluya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kita lihat situasi keadaan kita lemah. Mari kita tetap semangat. Karena yang berkati kita bukan si COVID, bukan situasi kondisi, yang berkati kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saya hardik hantu COVID dalam nama Yesus. Hantu COVID itu lebih berbahaya daripada si COVID. Iya, tadi malam saudara, jam 2 saya kebangun. Aduh, wah, kenapa nih? Aduh, kena kali nih. Iya, kenapa? Ya ternyata saya karena bawa mobil itu kan kena angin, kena AC, kan AC-nya dingin banget. Kok dingin, Pak? Ya mobil bagus dingin. Ya kalau mobil yang abal-abal mana dingin, betul nggak? Iya, jadi kena kesini subuh-subuh udah jalani anak jalanan, udah melayani anak jalanan, bangunin di kolong jembatan. Woi. Woi, itu nggak sembarangan saudara. Di kolong jembatan gelap nggak ada satupun yang kami kenal. Yang kemarin itu, Pak, di mana yang biasa anak jalanan tidur, orang-orang pemulung? Oh, tuh di kolong itu. Wah, rawan saudara. Saya bawa duit. Belum lagi yang ini. Saya mau buktikan. Ada nggak rampok saya ini, kan gitu. Silahkan, saya orang kontroversial. Ada yang bilang, oh pendeta kok. Saya mau buktikan ada nggak rampok saya, gitu loh. Karena menurut berita-berita sekarang di pandemi ini mulai banyak perampokan. Dulu waktu kejadian kalau nggak salah, kejadian peristiwa 98 kalau nggak salah. Yang kekacauan itu kan. Oh, saya bawa istri saya. Itu belum ya? Enggak, bukan kejadian 98. Kejadian yang baru-baru itu, tahun berapa itu ada agak-agak rusuh di Jakarta itu. Apa itu ya? Ahok kalau nggak salah. Ya kejadian-kejadian gitulah. Yang lupa saya. Istri saya bawa, anak saya bawa. Banyak yang protes. Saya pakai kalung salib panjang. Saya doain anak saya di kolam renang. Banyak yang dia protes. Hati-hati Amang, jangan pamer-pamer, nanti dirampok. Justru saya mau buktikan bahwa Jakarta aman. Saya jadi sampel, buktinya saya nggak dirampok. Tergantung pola pikir orang, paradigma orang dari mana, dari sudut pandang mana. Saya mau buktikan. Apa nggak ngeri itu saudara? Di kolong jembatan. Haleluya. Kita bangunin orang. Ya kalau dia pegang pisau, habis kita. Yang saya bawa anak kecil-kecil lagi. Bayangin, si Sadrak saya bawa, si Mordekai saya bawa. Ngeri nggak? Haleluya. Saudara, orang jahat tidak takut dengan badan segede ini. Nggak takut dengan badan yang kekar-kekar gitu. Apalagi kayak si Daniel, nggak takut dia. Orang jahat hanya takut kalau ada Tuhan di pihak kita. Dia nggak bisa buat apa-apa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Buktinya, saya pendek, ya. Saya pendek. Waktu kemana aja gitu, asal ada siapa, masalah ada polisi, dikasih saya parkiran yang bagus. Saya pendek padahal. Ya kan? Kan gak mungkin polisi seperti ini. Saya pendek, tapi ada
Tuhan di pihak saya. Selalu saya dikasih parkir yang VIP, nggak dipaksa bayar berapa. Kenapa? Ya kalau Tuhan di pihak kita, semua orang akan tunduk. Anda mau? Haleluya. Anda mau sehat? Tadi sudah ada ya, terakhir ya. Tadi nih pola makan yang sehat begitu ya. Bukan masalah jenis makanannya, masalah rezekinya. Haleluya. Oke. Gak apa-apa lu makan daun singkong pakai ikan asin kalau diurapi Tuhan. Terakhir nih ya. Haleluya. Harus ada kuasa. Kalau kita hidup sehat, mau hidup sehat harus ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Allah. Kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 21 22. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 2. Oke? Ayat 21. Sudah? Kita baca sama-sama. Ayat 21 sampai 22. 3, 2, 1. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, waktu saya ke Yeriko ya, ini kejadiannya begini. Di situ, di daerah sana saudara, itu asal lahir bayi meninggal. Terus Elisa, dia doa. Dia dapat dari Tuhan. Jangan Anda salah paham loh. Orang Batak ini banyak salah paham. Akhirnya garamnya yang dipersoalkan. Jadi kalau ada setan, usir pakai garam. Rumahnya ditaruh garam biar setan jangan masuk. Bukan masalah garam di sini. Masalahnya di sini lihat, baca baik-baik. Baca baik-baik ya. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Oke, ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan. Jadi dia dapat dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Itu yang membuat air itu jadi tahir karena kuasa Elisa. Waktu dulu sebelum dia tahirkan air itu, setiap ada orang hamil melahirkan meninggal. Setelah dia, sekarang kita bicara logika. Air yang mengalir di Yeriko itu airnya deras. Saudara, terus mau berapa ton garam coba? Garam yang dimasukkan itu cuma dikit doang. Sama seperti tadi minyak urapan dikit doang. Bukan harus 2 kilo ada orang doain orang ditumpangin sampai 1 kilo. Darah Yesus, darah Yesus. Enggak, haleluya. Bukan minyak urapan, kuasa Yesus. Haleluya. Tetapi kita gunakan itu karena ada ayatnya. Panggil para penatua berdoa pakai minyak urapan. Ini bukan masalah garamnya, orangnya yang diurapi. Haleluya. Haleluya. Orangnya yang diurapi. Jadi saudara mau sehat? 1 Korintus 4 ayat 20 terakhir. 1 Korintus 4 ayat 20. Oke? Haleluya. Yang kelima ini. Kalau sehat harus ada kuasa Allah. Pandemik ini saudara nggak bisa main-main kita. Kalau nggak ada kuasa Allah, waduh. Dari dulu kali saya udah habis kali dibuat si corona ini. Iya, 1 Korintus 4 ayat 20. 3, 2, 1. Iya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari kuasa. Jadi kau kalau mau sehat harus ada kuasa Tuhan. Haleluya. Saya mengajarkan ini bukan untuk memberikan peluang bagi saudara hidup sembrono. Tetap hargai itu dokter. Apa kata dokter? Hargai. Pakai masker di luar sana. Haleluya. Kenapa di sini saya nggak suruh Anda pakai masker? Tapi nggak saya larang juga kalau ada yang pakai masker. Kenapa? Karena saya yakin betul. Ketika kita menjalankan pesta domba Allah mungkin 2 jam ini atau 2 jam lebih sedikit. Ini kita dalam hadirat Tuhan secara otoritas penuh. Tapi kalau keluar nanti, lu pergi ke Indomaret kemana? Pakai, haleluya, pakai masker. Haleluya. Iya. Kalau nggak ada duit, bawa sabun. Kalau ada duit, beli antis. Mahal saudara. Si Daniel bilang kemarin, waduh kalau gini Pak, biaya makin naik, makin tinggi.
Iya, kalau kita bawa ke segini aja ya, habis loh. Doain berapa orang? Doain 5 orang, doain 1 orang, doain. Udah bilang gak usah pakai itu, ganti apa? Ganti sabun aja atau air kayak udah. Yang bukan guru yang jawab. Ya haleluya. Jadi makanan yang sehat itu bukan karena jenisnya ya, tapi persoalan sumbernya ya. Iya, kalau dari Tuhan pasti sehat. Nggak mungkin nggak sehat. Maaf ya. Kalau ini saya ngomongnya, walaupun makanan itu jorok, tapi kalau Tuhan bilang sehat, kau sehat. Tapi sebersih apapun makanan itu, kalau Tuhan nggak buat sehat, kau bisa nggak sehat. Makanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang terakhir, apa? Harus ada kuasa Allah. Karena kerajaan bukan terdiri dari kuasa. Mari kita bangkit berdiri. Mari, prokesnya Yesus kita gunakan dalam hidup kita. Kesehatan ilahi kita gunakan dalam hidup kita. Saya yakin semua kita terhindar dari coronavirus. Dan saya tidak percaya 5 tahun ke depan semua kena. Ya kalau ada yang kena, yang minimal kita nggak kena, itu aja. Haleluya. Silakanlah orang lain kena, ya itu urusan dia lah. Ya kalau dia ngimanin kena, ya kena. Kalau saya nggak imanin kena. Haleluya. Saudara, kita bisa buktikan 2 tahun aja baru berapa yang kena. Ini udah hampir 2 tahun, setahun 7 bulan apa 6 bulan. Belum ada 20 juta kayaknya yang kena. Nggak ada kayaknya, cuma paling 2 juta. Penduduk Indonesia 275 juta. 5 tahun ke depan paling berapa kalau dihitung-hitung begitu? Haleluya. Anda harus percaya, Anda dalam perlindungan Yesus. Saya hardik hantu corona dalam nama Yesus. Saya percaya Anda dalam perlindungan Yesus. Yang saya perhatikan, semua yang kena corona itu diawali dari hantu corona. Hari ini saya hardik hantu corona dalam nama Yesus. Siapa yang mau cuplek khotbah saya ini, khususnya menghardik hantu corona ini, saya tidak copyright. Silakan, hantu corona, nyah dalam nama Yesus. Karena dedengkotnya itu hantu corona, bukan coronanya, hantunya yang berbahaya. Itu yang membuat imunmu lemah. Itu yang membuat engkau letih lesu. Itu yang membuat engkau tidak berdaya. Karena si hantu corona. Bahkan suami istri pun jadi tidak mau lagi berdekat-dekatan bertahun karena hantu corona. Haleluya. Haleluya. Di sini yang suami istri walaupun pandemik tetap ya ngobrol sama istri suami ya. Jangan hantu corona main. Jadi memisahkan kita satu sama lain sehingga kasih Tuhan itu terpisah gara-gara si corona ini. Saya tidak suruh Anda sembrono. Tapi kenapa istri anakmu sampai kau begitu curigai? Aduh. Bego. Saudara, istri saya sampai bilang, janganlah si Mordeka itu selalu dicium-cium si Jul. Si Jul itu suka jalan kemana-mana. Iya, betul juga sebenarnya. Tetapi saudara, ini bentuk-bentuk ya memang ada dikit-dikit hantu-hantu corona memang buat kita bermasalah. Tapi itu betul memang kalau menurut ilmu kesehatan betul. Saudara, hari ini minta perlindungan Yesus. Amin. Ruangan ini steril. Kalau ada di antara mereka yang membawa coronavirus, mati dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Jangan permalukan kami. Sudah banyak yang lihat YouTube ini. Sudah banyak mereka yang menanti-nantikan kejatuhan kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya sehat semua. Sehingga kami menjadi saksi. Tuhan Yesus, saya percaya 5 tahun ke depan kami semua sehat. Amin. Sehat Tuhan. Sehat. Kami tidak mau berdebat, kami tidak mau urusin orang lain. Yang penting kami sehat. Amin. Yang penting kami sehat. Kalau orang nggak sependapat dengan apa yang kami ajarkan, silakan. Tapi kami yang penting buktinya sekarang sehat. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya kesehatan ilahi, imunitas ilahi sudah diberikan kepada kami. Kami sehat. Coronavirus mati dalam nama Yesus. Tidak akan menyentuh tubuh kami. Virus yang satu ini mati di tangan anak Tuhan. Mati di tangan hamba Tuhan. Mati dengan urapan Tuhan. Kami percaya virus corona mati dengan urapan Tuhan. Kami menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati juga tangan kami di musim pandemi ini. Kami tetap
diberkati Tuhan. Tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum, kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami tetap diberkati Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.